Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Secara pribadi maupun secara institusi, kami mendukung kiranya biaya untuk tes baik itu rapid maupun PCR bagi calon PMI itu memang tidak dibebankan kepada CPMI tersebut. Tetapi ini menjadi sebetulnya pada saat kemarin kita berdiskusi juga dengan P3MI pada saat kita mau menerbitkan Kepmen 294, kami sudah melakukan diskusi juga dengan P3MI. Sejauh mana kesanggupan mereka untuk membiayai PCR ini, manakala CPMI tersebut ditempatkan oleh lembaga penempatan, dalam hal ini P3MI. Dan dari ketiganya mereka mendukung bahwa CPMI tidak boleh dibebankan. Yang utamanya statement yang sangat resmi, dinyatakan secara resmi tertulis itu dari Abjati, Asosiasi Abjati, karena pada saat itu kami mengundang asosiasi-asosiasi baik itu Abjati, Aspataki maupun juga dari Himsataki. Dan kami mendapatkan statement secara resmi itu dari Abjati secara tertulis bahwa mereka siap untuk mendukung pembiayaan daripada PCR maupun rapid test apabila itu menjadi kewajiban bagi setiap CPMI. Sehingga ini clear bahwa P3MI juga sanggup untuk membiayai. Namun di satu sisi, Kemnaker juga bersama BP2MI merasa juga bahwa ini pemerintah juga wajib untuk meringankan beban dalam hal ini untuk membiayai. Oleh karenanya kami waktu itu sudah juga Menteri kami, Ibu Ida Fauzia, sudah langsung bicara dengan Ibu Menteri Keuangan, ya, Ibu Sri, terkait dengan pembiayaan. Dan Ibu Sri jelas bahwa prinsip mendukung, namun demikian karena alokasi anggaran itu sebetulnya ada di Komite Penanggulangan COVID maupun juga ada di Kemkes, sehingga dimintalah kami untuk berkoordinasi dengan baik dengan komite maupun dengan Kemkes. Oleh karenanya kami baik secara lisan maupun secara tertulis kami sudah lakukan koordinasi. Insya Allah ini tentunya akan ditindaklanjuti dan kita akan kawal dalam arti untuk memastikan bahwa pembiayaan ini juga akan difasilitasi oleh pemerintah. Intinya kami tidak mau membiarkan bahwa pembiayaan itu dibebankan kepada CPMI. Oleh karenanya, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan juga di awal, kami segera akan menyusun membentuk tim Monef. Tim Monef ini nanti sudah jelas karena ini adalah implementasi di lapangan, oleh karenanya ketua daripada tim Monef ini nantinya adalah Kepala BP2MI langsung, yang mana itu nanti yang akan mengomandoi untuk mengawasi bagaimana implementasi di lapangan. Oleh karenanya kalau ada misalkan nanti pada saatnya mungkin para CPMI dibebani biaya-biaya ini, bisa langsung melaporkan kepada tim tersebut. Karena kami juga sudah di pedoman tersebut, kalau Bapak Ibu juga nanti bisa sempat membaca, di pedoman itu jelas juga indikator-indikator evaluasinya seperti apa. Seperti misalkan P3MI, itu juga nanti akan kami lakukan evaluasi. Itu sudah ada tools untuk evaluasinya. Jadi tim ini nanti tidak saja beranggotakan BP2MI, tapi juga ada dari Kemnaker, ada dari Kemlu, karena kami yakin Kemlu nanti pada saat di negara penempatannya berperan. Kemudian juga dari Kemkes juga. Ini sebetulnya akan sangat baik apabila ada narasumber juga dari Kemkes ya, supaya bisa lebih menjelaskan bagaimana prosedur para PMI yang kembali maupun yang akan berangkat. Sepengetahuan saya, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan juga, memang wajib hukumnya bagi setiap PMI yang kembali ke tanah air, sepanjang mereka tidak membawa surat bebas COVID, itu akan dites, baik rapid ataupun PCR atau swab test. Dan ini sudah menjadi protap, sehingga kalau dia tidak menunjukkan surat sertifikat bebas COVID yang berlaku selama 7 hari,
itu sudah langsung digiring untuk diperiksa PCR ataupun rapid. Dan setelah itu mereka harus karantina. Karantina ini tadi betul apa yang disampaikan oleh teman kita tadi yang share pengalaman yang dari Singapura, itu betul. Jadi karantina ini ada dua pilihan. Kalau yang itu di-provide oleh pemerintah, mereka akan di Wisma Atlet atau juga ada yang sebagian di Wisma Haji, di Pondok Gede. Tetapi kalau yang sifatnya dia mandiri, dalam arti diberi pilihan kalau mau membiayai sendiri, ada beberapa hotel yang sudah ditunjuk juga. Nah, bagi yang sudah membuktikan bahwa dia bebas COVID dengan adanya hasil tes negatif PCR, ya, itu mereka bisa langsung dilakukan karantina mandiri. Jadi mereka bisa pulang, tetapi tetap di daerahnya mereka harus dilakukan karantina mandiri. Itu yang setahu saya ya, prosedur yang disampaikan. Tadi menarik apa yang disampaikan juga oleh sebelum saya menjawab Bu Sustari dan Bu Naza ya, terkait dengan pernyataan dari dari Ganas tadi ya, Ganas Bu Fajar ya. Jadi kembali lagi ini pemerintah dalam hal ini selalu mendapatkan bukan saya komplain tidak, tetapi memang curiga boleh-boleh saja, tetapi kembali lagi bahwa pada saat kami melakukan penghentian sementara itu pun juga banyak sekali yang memprotes. Dalam arti kalau boleh saya share, Ibu Menteri itu setiap hari menerima ratusan surat dari calon pekerja migran Indonesia yang mereka merasa hak mereka dibatasi karena adanya penutupan tersebut. Jadi mereka minta segera dibuka. Juga tidak saja dari aspek CPMI-nya, kami juga menerima protes dari pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang penempatan. Kembali lagi keputusan pemerintah firm dalam hal ini itu juga bukan merupakan keputusan secara single dari Kemnaker, tapi itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kami sudah koordinasikan, kami sudah bahas secara matang, dan kami juga mendapatkan masukan dari perwakilan-perwakilan yang mana memang kondisinya pada saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan penempatan. Karena wabah virus itu sudah pandemi dan sudah memakan banyak korban. Kemudian juga pada saat kami melakukan kebijakan untuk penempatan kembali, itu pun juga sudah kami bahas secara matang. Jadi kami tidak gegabah untuk melakukan. Oleh karenanya kami juga melakukannya secara bertahap. Makna dari pentahapan itu adalah pertama, saya sampaikan tadi, tentunya untuk pelindungan. Yang utama adalah untuk perlindungan PMI. Jadi kami betul-betul kami cermati, jangan sampai nanti pembukaan itu kalau kami buka semuanya malah justru yang kita takutkan, nauzubillah min dzalik, kita akan dicap menjadi negara pengekspor COVID. Itu jangan sampai, itu justru yang kami takutkan. Tadi betul apa yang disampaikan Pak Bima dari Indef, kita justru ingin membuktikan kepada negara-negara tujuan penempatan bahwa PMI yang kita tempatkan adalah mereka yang betul-betul free of COVID. Jadi bebas dari COVID. Mereka sudah dinyatakan clear dari bukti secara medis itu. Dan tahapan itu juga mengapa tadi ada kecurigaan, mengapa kok informal yang baru untuk CO yang baru tahun depan. Ini juga sudah berdasarkan kesepakatan, bahkan dari KDII-nya sendiri. Bahkan KDII kalau secara frontal mereka menyarankan untuk moratorium saja informal. Mengapa demikian? Karena faktanya memang informal di Taiwan ini sudah hampir 5 tahun tidak mengalami kenaikan gaji. Ini adalah menjadi bargaining kita untuk bagaimana kita bisa menaikkan gaji para pekerja kita di sektor informal. Jadi utamanya kembali lagi itu tidak ada maksud apa-apa, tidak ada untungnya bagi kami juga untuk menyetop, ya, tidak ada agenda hidden agenda bagi pemerintah untuk melakukan ini semata-mata untuk perlindungan PMI. Jadi kami ingin menggunakan taktik ini, strategi ini adalah untuk menaikkan gaji mereka. Karena terus terang 5 tahun ini gaji kita masih 17.000 terus di informal ini. Sementara yang formal relatif cukup baik karena setiap tahun ada peningkatan.
Nah, kami sudah melakukan juga studi banding dalam arti melihat bagaimana sektor informal ini diberlakukan oleh Taiwan kepada tenaga kerja asing lainnya seperti dari Thailand. Ternyata mereka gajinya lebih besar, bisa di atas angka 20.000. Ini yang ingin kami upayakan. Jadi mohon dukungan juga sekali lagi bahwa untuk yang sudah berproses silahkan bisa untuk pengguna perseorangan, tapi untuk JO yang baru memang kami stop. Dalam arti maksudnya adalah untuk menaikkan gaji. Ini adalah strategi kami untuk bargaining position. Karena kami yakin PMI kita di Taiwan itu justru digemari, dalam arti mereka akan memilih PMI kita dibanding dengan TKA-TKA lainnya seperti dari Thailand, dari negara-negara lainnya. Oleh karenanya tujuan kami tidak mengeluarkan JO baru adalah poinnya itu. Kami ingin menaikkan gaji para PMI kita di sektor informal. Kemudian tadi saya agak deg juga ya terkait dengan penempatan Singapura. Kembali lagi Bapak Ibu, ini sekaligus juga ini saya sangat menyambut baik forum ini supaya Bapak Ibu juga bisa menyebarluaskan informasi-informasi yang penting. Terkait penempatan, seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk saat ini baru 12 negara penempatan yang telah dibuka untuk penempatan PMI kembali kita di masa COVID. Singapura tidak termasuk salah satu dari 12. Sehingga saya akan bertanya apabila ada penempatan ke Singapura pada masa COVID ini, karena belum kami buka. Mengapa demikian? Karena kami berdasarkan masukan dari perwakilan, memang mereka tidak menyarankan untuk dibuka. Ya karena kebijakan dari negara penempatan itu sendiri yang belum kondusif. Tadi disampaikan juga oleh Bu Fajar dari Ganas. Apakah pemerintah dalam melakukan pembukaan ini sudah melakukan koordinasi? Tentunya sudah. Kami sudah melihat melalui perwakilan juga bagaimana kebijakan di negara penempatan tersebut. Apakah kondusif? Jika kondusif, baru kami buka. Tetapi kalau kebijakannya tidak kondusif, dalam arti misalkan pembebanan biaya, sepertinya tadi ada karantina, seperti Taiwan. Kami mendapatkan informasi bahwa di Taiwan sendiri, itu untuk karantina 14 hari, itu dibebankan kepada pengguna, pemberi kerja, atau agent. Sehingga kalau ada yang dibebankan kepada PMI, bahkan untuk domestik, kami mendapatkan informasi yang real dari perwakilan, bahwa itu akan dibebankan oleh pemerintah. Oleh karenanya apabila terjadi pungutan atau ada pembebanan kepada CPNI, mungkin saran saya segera laporkan kepada perwakilan dalam hal ini, ataupun juga kepada BP2MI atau ke kami ya. Nanti insya Allah akan kami telusuri di mana ini kesalahannya. Ataukah ada kebijakan baru atau apa. Tapi yang jelas sepanjang yang kami terima, makanya kami membuka untuk Taiwan, karena kebijakannya cukup kondusif, termasuk juga Hong Kong. Jadi sekali lagi kami harapkan apabila terjadi pelanggaran, karena tim ini nanti juga akan bergerak, segera laporkan kepada tim untuk juga kita bisa pastikan. Karena pedoman itu jelas kok. Di pedoman itu jelas siapa melakukan apa, sehingga kita berharap agar penempatan ini nantinya betul-betul bisa berjalan sesuai dengan pedoman yang kita susun bersama. Pedoman itu juga bukan naker saja yang menyusun. Ini lintas KL. Kemudian tadi kembali lagi ada beberapa P3MI yang katanya Ibu Solehah tadi ya membebankan tes. Ini coba tolong sudah dilaporkan belum P3MI-nya ini ke kami atau ke BP2MI, karena ini jelas menyalahi ya. Jelas menyalahi apabila ini dibebankan kepada PMI-nya. Oleh karenanya kami juga membutuhkan masukan-masukan, laporan-laporan sehingga kami bisa menindaklanjutinya dengan cepat begitu. Karena terus terang kalau kami harus melakukan monitoring atau sidak secara masif, itu juga itu keterbatasan pemerintah. Kami mengakui ini adalah keterbatasan pemerintah. Kami tidak bisa juga memonitor secara terus-menerus ya dalam jumlah yang besar. Tapi kami lebih akan berterima kasih apabila
ada laporan-laporan yang masuk, dan insya Allah setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti, tentunya bekerja sama juga dengan BP2MI. Itu mungkin beberapa yang bisa saya tanggapi dalam kesempatan ini. Mungkin Pak Wisantoro bisa melengkapi. Monggo. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.